Bayangkan, roti yang Anda percaya 100% aman untuk anak Anda, ternyata isinya adalah racun. Nah, kali ini kita akan bedah tuntas kasus penipuan Back and Green, sebuah toko roti yang menjual kebohongan berbahaya, dan bagaimana perjuangan seorang ibu sendirian mengungkap kebenaran yang hampir merenggut nyawa putranya. Kamu kira anak saya ini apa? Coba deh, dengerin kalimat itu. Ini bukan pertanyaan biasa kan? Ini adalah ledakan amarah seorang ibu, Felicia, yang anaknya jadi korban. Kalimat inilah yang jadi titik awal dari perjuangannya melawan sebuah kebohongan yang sangat sistematis. Oke, coba kita lihat. Di satu sisi, klaimnya itu seperti surga buat orang-orang dengan alergi. Bebas gluten, vegan, bebas susu, bebas gula. Pokoknya sempurna. Tapi kenyataannya, jauh panggang dari api. Roti biasa dari supermarket yang penuh dengan semua hal yang mereka klaim tidak ada. Perbedaan inilah yang jadi inti masalahnya. Jadi gimana ceritanya sebuah toko roti bernama Bake and Grind ini bisa membangun citra sebagai penyelamat kesehatan? Padahal di balik semua itu ada rahasia yang, sangat berbahaya. Janji mereka itu sempurna di atas kertas. Lihat aja daftar ini, semuanya bebas dari alergen yang paling umum. Ini bukan sekedar strategi marketing biasa loh. Ini adalah taktik untuk menargetkan komunitas yang paling butuh makanan aman. Dan tentu saja mereka rela membayar mahal untuk rasa aman itu. Dan yang tertipu itu bukan orang-orang yang naif. Mereka adalah orang-orang yang paling rentan. Orang tua dengan anak-anak yang alerginya parah, pasien autoimun. Bahkan ada laporan seorang pasien kanker yang tumornya tumbuh lagi. Jadi, yang mereka beli itu bukan cuma kue, tapi harapan dan rasa aman. Nah, ini dia momen yang mengubah segalanya. Bayangkan, dengan penuh harapan, Felicia memberikan kue aman pertama dari Back and Grind untuk anaknya Kai, yang baru berumur 17 bulan. Momen yang seharusnya jadi kenangan manis, malah jadi awal sebuah mimpi buruk. Reaksinya ternyata cepat dan mengerikan. Ini bukan alergi ringan ya. Seluruh tubuh Kai memerah, panas dan meradang parah sampai-sampai butuh 2 suntikan darurat. Itulah harga yang harus dibayar seorang bayi cuma karena sebuah kebohongan di label kemasan. 4. Selama 4 hari penuh, bayi ini nggak bisa menyusu. Makanannya cuma boleh yang paling dasar, labu siam dan kentang kukus, supaya sistem tubuhnya bersih dari alergen yang harusnya nggak ada di sana. 4 hari penderitaan gara-gara 1 gigitan kue. Penderitaan anaknya itu jelas memicu sesuatu di dalam diri Felicia. Naluri seorang ibu kini berubah jadi naluri seorang investigator. Dan dari sinilah perburuannya akan kebenaran dimulai. Titik baliknya datang dari tempat yang nggak kita duga. Sebuah grup chat. Obrolan santai dengan ibu lain tiba-tiba menanamkan sebuah keraguan besar di benak Felicia. Mungkinkah reaksi anaknya ini bukan sebuah kebetulan? Nah, ini dia pesannya. Bukan cuma soal pengakuan kalau anak lain juga bereaksi, tapi ada satu detail yang krusial banget. Ada logo toko roti lain yang tersembunyi di papan kue. Wah, ini udah bukan sekedar kecurigaan lagi. Ini adalah jejak pertama dari sebuah penipuan. Pertanyaan ini pasti langsung menghantuinya. Mungkinkah produk sehat yang ia percaya sepenuh hati justru menjadi sumber penderitaan anaknya? Nah, dari sini, keraguan itu berubah menjadi sebuah misi pribadi. Berbekal petunjuk awal tadi, Felicia mulai bergerak untuk membongkar penipuan ini. Yuk kita ikuti jejaknya saat ia mengumpulkan bukti satu persatu dengan metode yang sangat rapi dan cermat. Ini serius bukan investigasi amatir. Dia kirim sisa kue ke lab. Terus dia pesan kue baru lagi dan merekam semuanya dari serah terima sampai tiba di lab untuk menjaga rantai buktinya tetap utuh. Dia bahkan melacak sumbernya ke toko-toko lain. Setiap langkahnya ini presisi banget, udah kayak detektif. Dan ini dia hasilnya. Setiap klaim mereka langsung hancur oleh bukti. Uji lab jelas positif gluten. Penelusuran ke pemasok terungkap kalau si pemilik Back and Grind ini pelanggan setia mereka. Beli roti susu dan kue biasa dalam jumlah besar setiap hari. Kebohongan buatan sendiri langsung runtuh seketika. Jadi, inilah kebenarannya. Pemilik Back and Grind itu ternyata bukan pembuat kue. Dia hanyalah seorang reseller. Dia membeli produk murah dari toko lain, mengemasnya ulang, lalu menjualnya dengan stiker sehat dan harga premium. Oke, dengan bukti yang udah nggak bisa dibantah lagi, Felicia siap untuk konfrontasi. Tapi pengakuan yang dia dapatkan ternyata cuma awal dari babak baru yang isinya janji-janji palsu dan keheningan yang bikin geram. Dan begitu dihadapkan dengan semua bukti, hasil lab, kesaksian pemasok, pemiliknya nggak bisa mengelak lagi. Dia akhirnya ngaku, persis seperti kutipan ini, "Oke, ya, saya bohong."
Pengakuan itu lalu dituangkan secara resmi dalam surat pernyataan bermaterai. Ada 3 janji utama di situ: permintaan maaf ke publik, pengembalian dana semua pelanggan, dan donasi amal. Di atas kertas kelihatannya keadilan akan segera ditegakkan ya. Soal donasi, jumlahnya nggak main-main, 500 juta rupiah. Angka ini disepakati setelah tawaran awal si pemilik sebesar 10 juta rupiah ditolak mentah-mentah sama Felicia. Angka ini seolah menunjukkan betapa seriusnya dampak dari penipuan ini. Tapi ternyata surat pernyataan itu nggak ada artinya. Ketika semua janji itu dilanggar, perjuangan Felicia pun beralih. Ini bukan lagi soal konfrontasi pribadi, tapi soal menuntut keadilan lewat jalur hukum. Apa yang terjadi selanjutnya? Hening total. Persis seperti yang digambarkan di sini, janji-janji di atas kertas itu hancur. Nggak ada permintaan maaf, nggak ada pengembalian dana, nggak ada donasi. Pemiliknya menghilang begitu saja. Karena udah nggak punya pilihan lain, Felicia membawa kasus ini ke ranah hukum. Laporan polisi resmi pun diajukan. Perjuangannya sekarang bukan lagi cuma untuk putranya, Kai, tapi untuk setiap konsumen yang sudah dibohongi dan dikhianati. Kisah ini meninggalkan kita semua dengan satu pertanyaan besar. Ini bukan cuma tentang satu toko roti, ini tentang kepercayaan kita pada label sehat yang kita lihat setiap hari. Kalau klaim di kemasan itu ternyata cuma kebohongan, siapa yang sebenarnya melindungi kita? Dan seberapa mudahnya kita sendiri bisa menjadi korban berikutnya?